Tutorial cara penginputan piker. Langkah pertama, kita masuk di Google Chrome. Masuk ya, kita tunggu. Kemudian masukkan alamat piker. Bisa dengan mengklik new piker, kemudian enter. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan. Cari yang paling atas, info peserta PRB. Nah, kemudian klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Masukkan username 16091001, kemudian masukkan password. Kemudian setelah itu masukkan simbol seperti di atas, B E B I C. Kemudian sign in atau login. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Di sini ada home, ada entry data, ada pilihan pendaftaran, pelayanan dan kegiatan. Kemudian di sini ada lihat data kunjungannya yang sudah kita entry. Kemudian ini untuk mengganti password, tidak usah. Kita akan masuk di entry data. Jadi setiap pasien yang berkunjung masukkan di entry data. Langkah awal adalah pendaftaran. Yang pertama diperhatikan adalah tanggal kunjungan pasien hari ini tanggal 11 bulan 3 2019. Nah, kemudian di sini ada pencarian nomor. Masukkan nomor jaminan peserta atau nomor KIS atau nomor BPJS-nya atau Jamkesmas bisa. Masukkan. Ini ada contoh. Nah, ada contoh nomornya. Kita masukkan 00008976 36 958. Setelah kita masukkan, kemudian kita klik cari. Pencarian nomor kartu jaminan bisa dengan menggunakan nomor NIK. Nah, nomor NIK, misalkan peserta tidak mempunyai kartu BPJS, tidak membawa kartu BPJS tapi membawa KTP, kita bisa melacak dengan nomor NIK. Masukkan nomornya, kemudian klik cari. Nah, setelah ditemukan, kemudian kita tentukan jenis kunjungan sakit, kunjungan sehat, rawat jalan, rawat inap. Karena pasien ini ada rawat jalan, maka kita klik rawat jalan. Nah, apabila dia vaksin bayi, maka dimasukkan dalam kunjungan sehat. Karena dia berobat, maka dia kunjungan sakit. Kemudian poli tujuannya kita tentukan. Untuk yang di pustu umum, nah kecuali yang di puskesmas, bisa dia gigi, KIA, lab, UGD, fisio dan KB. Nah, masukkan sesuai poli tujuannya. Masukkan keluhan peserta. Masukkan keluhan peserta. Di sini keluhannya batuk, pilek. Kemudian nyeri ulu hati. Setelah itu masukkan pemeriksaan fisik berupa tinggi badan. Karena di sini tidak ada tinggi badannya, kita ambil rata saja. Ini 155, BB-nya mungkin 60, tensinya di sini kita 110/70.
kemudian respirasinya normal, detak jantungnya normal. Kemudian setelah semua terisi, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil. Ini ya, data berhasil. Kemudian setelah disimpan, kemudian setelah tadi di pendaftaran, kemudian kita masuk di pelayanan. Nah, di pelayanan, karena poli, untuk menemukan peserta tersebut, klik dulu polinya, poli umum tadi. Kemudian bisa menggunakan nomor antrian atau nomor kartu. Kita menggunakan nomor kartu saja biar cepat. Masukkan nomor kartu pasien tersebut yang sudah kita daftarkan tadi. 00 8976 36 95 8. Kemudian kita klik cari. Ya, keluar atas nama Jumatia, poli umum, keluhan batuk pilek. Nah, kemudian terapi apa saja. Nah, setelah terapi kita berikan, kemudian masuk kepada tahapan diagnosa. Nah, diagnosa ini caranya bagaimana? Untuk menemukan diagnosa, masukkan kodenya. Nah, masukkan kodenya. Untuk kode ISPA itu J06.9. Jadi untuk mendapatkan kode, kita klik di sini, kita klik, masukkan kodenya J06.9 atau J06. Kita lihat J06, cari. Nah, di sini ada beberapa diagnosa. Nah, di sini akut. Nah, kita kasih yang unspesifik aja. Nah, kalau tidak menemukan untuk mencari diagnosa di Google, caranya klik. Nah, caranya kita tambah dulu di atas untuk pencarian. Buka di Google kode ICD, misalkan ISPA, enter. Kemudian enter. Nah, di sini akan keluar J06.9. Nah, itu kalau untuk mencari kode ICD, kode penyakit, kode diagnosa di Google. Ketik kode ICD ISPA, kode ICD malaria, kode ICD DHF, kode ICD PPOK dan lain sebagainya. Tinggal diklik, maka dia akan keluar. Nah, setelah dia keluar, nah masukkan dia di sini. Karena tadi J06. Untuk pencarian kode penyakit minimal 2 digit angkanya. Nah, kita kasih yang spesifik aja. Sudah, diagnosa sudah terisi, kesadaran di sini bisa dipilih kompos mentis, kesadaran normal. Nanti kalau untuk yang di UGD ini bisa berubah. Nah, tinggi badan, berat badan semua sudah terisi. Kemudian pilih tenaga medis. Tenaga medisnya di sini Dr. Mahmud. Kemudian pilih status. Meninggal, berobat jalan, rujuk lanjut, internal. Meninggal, berobat jalan, rujuk lanjut, internal, status pulang. Kalau misalkan pasien tersebut pulang, maka diklik pulang. Apabila ia berobat jalan, klik dia berobat jalan. Apabila ia meninggal, klik meninggal. Apabila dia rujuk lanjut untuk internal kita tidak ada. Nah, apabila dia dirujuk ke HIS, maka dia rujuk lanjut. Nah, karena dia status di sini tidak dirujuk, maka dia pulang. Nah, seandainya setelah klik pulang baru simpan, maka entrian selesai. Apabila ia dirujuk, contoh dirujuk, kita klik misalkan rujuk lanjut. Nah, setelah rujuk lanjut, cari rujukan, spesialis,
pilih polinya, poli anak, penyakit dalam, gizi, nah jiwa, jantung, kedokteran, objin. Nah, pilih sesuai dengan poli tujuan. Bila dia UGD, rujuk penyakit dalam, klik penyakit dalam. Kemudian setelah ini muncul, kemudian cari vaskes rujukan, kemudian pilih rumah sakit yang dirujuk. Ada HIS, SMC, Dirgahayu, Parkesit. Nah, kategori rumah sakit yang di bawah ini tergantung daripada diagnosa yang diberikan. Nah, jadi tidak mesti rumah sakit ini yang keluar. Yang nyata yang pasti keluar adalah Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar. Nah, kalau dia dirujuk, cari vaskes, setelah itu baru pilih rumah sakitnya. Nah, maka sini akan PPK rujukan RSUD Harapan Insan Sendawar, spesialis penyakit dalam. Nah, tanggal rencana rujukan. Nah, sudah itu baru simpan. Nah, apabila pasien tersebut mau dirujuk, kita klik simpan. Caranya simpan, klik ya. Kemudian rujuk lanjut, klik di bawah setuju. Ketika diklik setuju untuk rujukan, maka dia keluar PDF surat rujukan. Nah, ini surat rujukan. Tinggal kita print, klik di nggak kelihatan. Ya, klik di sini, klik di kanan atas. Nah, ini kursor, klik di kanan atas, print. Setelah itu kita tunggu, masih loading. Nah, baru klik print. Nah, tentukan dulu printernya apa, baru kita print. Nah, setelah kita print, kita kembali ke awal. Ini kembali ke awal. Karena sudah tersimpan tadi, maka batal. Nah, batal. Nah, kemudian untuk melayani pasien seterusnya, tinggal masukkan nomornya di sini. Untuk melayani pasien selanjutnya, tinggal masukkan nomor yang sudah didaftarkan. Untuk melihat data kunjungan, ini untuk melihat data kunjungan peserta terdaftar, peserta sakit. Untuk melihat kunjungan peserta sakit, bisa klik di sini. Nah, masukkan bulan atau hari atau individu kartu untuk melihat rekam medik daripada pasien. Ya, saya kira cukup jelas untuk rujukan. Oh ya, sekali lagi, apabila terjadi kesalahan untuk pengisian rekam medik pasien di Piker, nah bisa dimasukkan nomornya. Nah, nomor pasiennya berapa? 76 36 958. Nah, karena pasien tadi tidak dirujuk tapi saya rujuk, maka akan saya rubah. Untuk cara merubah, masukkan tanggalnya dulu, masukkan nomornya di pelayanan. Nah, masukkan nomornya. Ini di kolom pelayanan ya, kolom pelayanan. Nah, masukkan nomornya, keluar. Nah, di sini tampilkan data riwayat pelayanan. Nah, maka dia akan keluar tanggalnya. Nah, ini kita klik. Nah, setelah kita klik, dia akan muncul di sini. Baru kita rubah. Nah, rubah karena tadi pasien tidak dirujuk, hanya berobat jalan. Tidak jadi dirujuk, maka kita rubah. Nah, kemudian setelah kita rubah apa yang ingin kita rubah, silahkan dirubah. Kemudian setelah selesai baru ubah data. Maka pasien sudah terubah.
Yang tadinya dia dirujuk tidak jadi dirujuk, atau misalkan yang tadinya diagnosanya salah bisa diganti ya, ataupun tenaga medis yang salah masukkan bisa diganti. Caranya ubah data, masuk di pelayanan, masukkan nomornya, kemudian klik, dia keluar, baru nanti diklik di layanan peserta, baru kita pilih tanggal berapa yang ingin kita rubah ya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang kurang atau tidak dimengerti bisa hubungin saya, Japri. Oke.